Reflai Harun soroti wacana bantuan hukum untuk Kasmujo, Jokowi dan UGM dinilai gelisah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, tak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak Ji. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti saya jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan, kalau orang sudah tua nanti harus diikuti, tidak selalu. Dan dalam skripsi itu, ya itu jelas banget, tidak ada lembar pengujiannya, tidak ada nama-nama yang dulu sering disebut. Semua ingat nggak? Siapa nama dosen pembimbing skripsi yang disebut oleh siapa namanya? Berita terbaru dari Pak Kasmujo, saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dan di sini dan tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih, jujur dia bilang saya waktu itu masih muda, belum bisa saya interaksinya sebagai asisten dosen dengan mahasiswa itu baru sebatas membantu memahami mata kuliah dan teori. Jadi nggak tanda tangan KRS. Bukan CNN ya? Ini CNN. Ini begini Pak. Iya. Dapat sepeda. Clear. Ini merupakan pernyataan langsung dari Pak Kasmujo. Kita mengucapkan terima kasih. Ya, kan? Karena kalau enggak, Pak Kasmujo akan diperiksa sebagai salah satu terlapor dari 8 yang diajukan. Takut. Pak Kasmujo takutan kejujuran. Bagus. Terima kasih, matur nuwun Pak Kasmujo. Lanjutkan. Dan insya Allah sekali lagi saya harus bilang, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkah sebesar-besarnya. Bersama Pak Kasmujo. Tapi kalau kemudian merombak semua
cerita yang ada ini dan dia kemudian tidak mengakui terlibat dalam proses pembuatan skripsi Pak Jokowi, itu menjadi bertolak belakang dengan klaim atau cerita Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kita nggak ngerti gitu ya, Pak Kasmojo ini gimana ya, karena di usia 75 tahun gitu ya, pernyataan ini muncul setelah dia didatangi sama Pak Jokowi. Itu kan seolah-olah gitu ya, Pak Jokowi ingin bilang bahwa dosen pembimbingnya tuh Pak Sumitro, nanti bilang aja seperti itu, seolah-olah gitu ya. Dan kemudian Pak Kasmojo bilang, ya saya bukan dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro, seperti yang sesuai ada di catatan atau lembar skripsi gitu. Ini kan yang membuat ceritanya jadi tidak sesuai gitu. Jadi kita nggak ngerti apakah Pak Kasmojo ini memang jujur ingin menyampaikan cerita yang sebenar-benarnya, atau dia ingin cuci tangan dan mengikuti saja pola atau cerita yang sudah dibangun oleh beberapa kelompok sebelumnya. Kita belum tahu ujungnya akan seperti apa. Intinya, untuk pertama kalinya Pak Kasmojo membantah bahwa dirinya adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Dan kalau kita tanyakan, sebenarnya siapa yang pertama kali menyebut Pak Kasmojo sebagai dosen pembimbing? Siapa? Ya, Pak Jokowi sendiri gitu, nggak ada orang lain. Karena kita juga nggak ngerti gitu. Yang pertama kali menyebutkan sebelum lembaran skripsi itu beredar di sosial media gitu ya, sebelum ada nama Prof Sumitro, yang pertama kali mengakui dan mengatakan bahwa Pak Kasmojo ini adalah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, itu Pak Jokowi sendiri, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2017. Waktu itu ada sebuah acara dan kemudian Pak Kasmojo ada di situ. Saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmojo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemarin ngobrol apa aja Pak? Mungkin nostalgia? Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, oh merbau, ini kayu apa, kayu jati, oh ini kayu apa, kayu mauni, baunya seperti apa. Beliau Pak Insinyur Kasmojo jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmojo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin cerita nggak? Tanggapannya dari Pak Kasmojo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya beliau ya biasa saja. Seandainya kesalahan Jokowi itu sangat fatal, maka Kasmojo akan terlibat di dalamnya. Ini if seandainya. Kenapa? Dari video tadi kan kita lihat bahwa Kasmojo diperkenalkan sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi. Ceto welo-welo mengatakan dosen pembimbing skripsi, kemudian bolak-balik, dosennya galak, nggak tahu berapa kali bolak-balik. Maka statement awal Jokowi yang ada videonya mengatakan bahwa Kasmojo adalah adalah dosen pembimbing skripsinya, jelas itu. Tapi kemudian ketika Jokowi baru-baru ini mengunjungi Kasmojo di kediamannya, maka dibuat di dalam istilahnya ya, Twitter atau apa itu ya, Jokowi yang mengatakan bahwa Kasmojo adalah pembimbing akademik. Nah, antara pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu dua hal yang berbeda, saudara sekalian ya. Ini dari Jokowi 3 jam yang lalu. Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dan hari ini semua cerita, klaim dan cerita dibentak-bentak ini itu kemudian dibantah oleh Pak Kasmojo sendiri.
Karena Pak Kasmujo waktu itu tidak bisa jadi dosen pembimbing karena statusnya masih 3B sampai 3C, dan kemudian dosen pembimbingnya itu Pak Sumitro itu sudah ada asisten dan pembantu dosennya juga, gitu kan? Dan itu bukan Pak Kasmujo. Sehingga cerita yang sudah dibangun sejak tahun 2017 oleh Pak Jokowi hari ini hancur berantakan, entah karena salah briefing, entah karena logika atau alur ceritanya itu tidak bisa dirapikan lebih dulu sebelum diwawancara. Tapi pada intinya inilah yang membuat banyak orang jadi semakin curiga, semakin ingin membicarakan terkait ijazah Pak Jokowi. Ini sebenarnya asli atau enggak? Sekarang kita akan tanya, apakah nanti hakim akan lanjut dengan pembuktian atau jangan-jangan dia mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti kan tidak ada legal standing. Kita lihat saja nanti ya, karena Taufik juga akan menghadirkan respons Yanipar, Roy Suryo untuk membuktikan bahwa dugaan ijazahnya itu adalah palsu. Nah, cuman masalahnya adalah pihak Jokowi sendiri tidak pernah mau menunjukkan ijazah yang tidak palsu itu yang mana. Jadi selalu ada teka-teki di sana, dan sekarang ijazah itu sudah ada di Bareskrim Mabes Polri dan tidak bisa kemana-mana lagi ya. Reflay Harun soroti wacana bantuan hukum untuk Kasmujo, Jokowi dan UGM dinilai gelisah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, menawarkan bantuan hukum kepada IR Kasmujo yang ikut terseret dalam gugatan ijazah palsu. Hal itu dilakukannya saat mengunjungi Kasmujo di kediamannya di Pagung Kidul, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Sebab, rencananya, sidang perdana di Pengadilan Negeri PN, Sleman akan berlangsung pada tanggal 22 Mei tahun 2025. Pengacara sekaligus pakar hukum tata negara Reflay Harun menyoroti rencana bantuan hukum kepada IR Kasmujo, pensiunan dosen Universitas Gadjah Mada UGM. Polemik tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, masih terus bergulir. Kasmujo, yang disebut pernah menjadi dosen pembimbing akademik Jokowi, menjadi salah satu pihak yang digugat oleh advokat asal Makassar, Komarudin, ke Pengadilan Negeri PN Sleman. Namun, Jokowi menawarkan bantuan hukum kepada Kasmujo saat berkunjung ke kediaman sang dosen di Sleman, di Yogyakarta, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Jokowi mengatakan alasan utama dirinya menawari bantuan hukum kepada Kasmujo adalah karena sang dosen sudah berusia lanjut. Namun, Kasmujo sudah dibantu oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM tentang penyediaan tim hukum. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengonfirmasi mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Ternyata sudah dibantu, disediakan tim hukum bagi Kasmujo oleh Fakultas Kehutanan UGM, kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, dikutip dari YouTube Kompas TV. Jokowi mengatakan Kasmujo tidak ambil pusing tentang gugatan yang dilayangkan ke PN Sleman. Ya, beliau biasa saja, tuturnya. Sementara itu, Kasmujo mengaku belum siap untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan kepada dirinya. Sebab, dia belum pernah bersidang sebelumnya. Nggak siap, karena, saya menghadapi macam-macam itu proses persidangan, saya belum pernah, kata Kasmujo pada Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 siang di kediamannya, dilansir YouTube Kompas TV. Kendati demikian, dia mengatakan soal proses persidangan, sudah berkoordinasi dengan pihak Fakultas Kehutanan UGM. Kasmujo menuturkan, seluruh proses persidangan telah diserahkan ke pihak fakultas. Saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas, sudah bilang, semua, nanti suruh ke sini, Fakultas Kehutanan Pak, nanti kita jawab semua, tegasnya. Reflay Harun, kalau tidak ada masalah, hadapi saja. Reflay Harun menilai pihak Jokowi dan UGM seolah gelisah mengetahui Kasmujo digugat di PN Sleman. Sebab, Jokowi bergerak langsung, dengan berkunjung atau sowan ke rumah Kasmujo. Sementara, UGM juga kabarnya sudah melakukan koordinasi. Kedua pergerakan ini berkaitan dengan bantuan untuk Kasmujo. Menurut Reflay, seharusnya jika tidak ada masalah, tinggal dihadapi saja gugatannya, apalagi jika informasi perkara ijazah ini solid dan terkoneksi dengan baik.
Karena Kasmujo digugat oleh seseorang di Pengadilan Negeri Sleman, rupanya ini membuat baik UGM maupun Jokowi blingsatan, kata Refly. Jokowi mendatangi Kasmujo, UGM juga sudah berkoordinasi, intinya adalah mereka akan menawarkan bantuan kepada Kasmujo, bantuan hukum karena gugatan tersebut, tambahnya. Padahal kalau kita lihat ya gugatan-gugatan seperti itu, sebenarnya kalau seandainya secara substantif tidak ada masalah, ya sudah hadapi saja. Karena, kalau memang informasinya solid, connected satu sama lain, ya selesai. Nggak perlu ada tawaran bantuan hukum dan lain sebagainya, lanjutnya. Karena Kasmujo cukup datang dan kemudian menjelaskan apa yang dia alami atau ketahui atau catat dan lain sebagainya, katanya. Akan tetapi, Refly menilai ada banyak informasi yang tidak terkoneksi dengan baik, utamanya terkait status Kasmujo, apakah dia merupakan dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik Jokowi. Belum lagi, ada video lawas yang viral. Video itu memperlihatkan Jokowi saat awal menjabat sebagai presiden menyebut bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya yang dikenal galak. Dalam video tersebut Kasmujo hanya terlihat mengangguk-angguk saat Jokowi melontarkan pernyataannya itu. Namun, Refly menilai reaksi Kasmujo ini bisa dimaklumi sebab ada perbedaan relasi kuasa antara sang dosen dan Jokowi. Walaupun, ketika dia Kasmujo, Red mengangguk-angguk tertawa dibilang sebagai dosen yang killer waktu membimbing skripsi Pak Jokowi, itu bisa dikatakan pembohongan publik. Tetapi orang bisa memahaminya, karena dia tidak mungkin membantah, baik pada waktu itu maupun pada waktu lain. Karena yang dibantah adalah orang yang punya kekuasaan di Indonesia, orang nomor satu. Bagaimana mungkin membantah? Papa Refly, ya, saya pernah membaca soal kebijakan, soal superior dan inferior misalnya. Jadi dalam konteks relasi antara Kasmujo dan Jokowi, Kasmujo ini jauh inferior, sehingga dia tidak mungkin kemudian mengatakan lain selain apa yang dikatakan oleh Presiden pada waktu itu, tandasnya.